Perkenalkan sebelumnya nama saya Sadam Gumai dari Politeknik HPP Jakarta. Di sini saya mau mewawancari Masnya sebagai pengguna laptop Omen ini. Ya, boleh silakan tentunya. Pertama-tama nama Masnya ini siapa ya? Nama lengkap saya Wafa Dwi Ari Salman. Untuk alamat rumah Mas ini? Untuk alamat rumah saya yaitu di Jalan Beringin 5, Blok C5, nomor 11, Papan Mas. Umur Masnya nih berapa nih? Umur saya kebetulan masih muda, yaitu 19 tahun. 19 tahun ya. Pekerjaan Masnya apa? Pekerjaan Mas, pekerjaan saya, pekerjaan saya ya masih berstatus mahasiswa. Oh, masih mahasiswa ya. Kapan nih Masnya kira-kira membeli laptop Omen ini? Pas kebetulan itu akhir Desember tahun 2019 kemarin. Ya karena memang eh, adanya butuhnya pada saat itu. Oke. Lanjutnya, biasanya laptop laptop ini Mas gunain buat apa aja, Mas? Oh, banyak. Banyak tentunya koyo misalkan saya sering berdekat dengan aplikasi Auto CAD itu biasanya buat pokoknya yang berhubungan dengan desain-desain kapal ke depannya juga. Terus biasanya juga tugas-tugas koyo di Microsoft Word, di PowerPoint, dan segalanya dah juga bisa video call kalau lagi kuliah-kuliah lagi begini nih itu biasanya video call. Kalau fitur yang paling favorit sih sudah jelas bisa itu layarnya sih, layarnya bagus sih. Lebih bagus dah daripada laptop saya yang kemarin. Oke, untuk keunggulan dari laptop Omen ini apa nih, Mas? Unggulannya, unggulannya itu ya ya udah mendekati lah. Apa tuh bisa bilang cocok buat konten creator apa itu cocok banget karena laptop ini bagusnya di situ gitu buat kalau desain-desain juga bagus. Sudah spek minimum dalam hal desain. Oke, untuk sama spesifikasinya Masnya udah puas belum sama laptop ini? Jujur emang sudah agak puas, cuman masih ada yang kendalanya sih beberapa. Buat kinerjanya udah puas, Mas? Kinerjanya sih puas. Ya mau nggak mau memang harus dipuas-puasin gitu. Oke. Karena saya nyarinya juga yang minimum juga gitu. Ya setidaknya mendekati dengan kebutuhan saya nah yang akan kedepannya gitu. Lanjut, apakah VGA GTX 1650 ini menunjang banget kebutuhan Masnya nggak? Kalau dibilang menunjang sih saya belum tahu karena kedepannya. Tapi ya kalau untuk sekarang sih sepertinya memang belum gitu. Karena saya buat kedepannya soalnya dengar-dengar udah ada yang mau keluar VGA baru. Nah takutnya aplikasi-aplikasi yang akan saya gunakan nantinya itu pengaruh. Nah itu yang saya masih nanggung. Makanya itu ini VGA-nya VGA nanggung ibaratnya gitu. Untuk RAM-nya nih, dengan RAM 8 GB ini apa udah puas dan menunjang kebutuhan Masnya? Kalau untuk RAM 8 giga sih kalau untuk dalam hal pekerjaan-pekerjaan ringan itu memang menunjang banget. Tapi kalau misalkan untuk yang berat-berat, ya memang pertamanya memang nge-lag, tapi lama-lama jalan seperti biasa gitu. Oke. Selanjutnya prosesor Intel i7 generasi 9750 apa udah puas dan menunjang kebutuhan Masnya juga nih? Kalau untuk prosesor saya approve itu menunjang banget, menunjang banget. Udah kelihatan dari itu nggak nge-lag, nggak bikin nge-lag gitu. Oke, untuk SSD-nya kan 512 GB ya. Apakah sudah puas dan menunjang juga, Mas? Kalau SSD 512 giga sih sebenarnya dibilang cukup nggak cukup sih. Cukup ya cukup dikarenakan 512 itu udah termasuk kenceng gitu. Ya kalau untuk masalah SSD sih dibilang cukup ya nggak juga gitu loh. Karena masalah data-datanya itu mungkinan akan banyak gitu. Selanjutnya nih, desain dari laptop Omen ini apakah efisien atau kurang efisien menurut Masnya? Kalau secara efisien nggak efisien sih itu tergantung pemakaian orangnya juga sih. Tapi kalau misalkan menurut saya ini emang desainnya itu emang saya suka gitu. Karena dari sisi exhaust-nya yaitu udaranya itu juga apa tuh ada celahnya jadi bisa mengurangi panas dari laptopnya.
Oke. Untuk refresh rate 144 Hz, apa memuaskan bagi masnya juga? Puas banget sih, karena itu udah standar minimum buat laptop-laptop. Ya emang sekiranya kayak buat modal arsitektur apapun, ya itu buat modal udah mumpuni lah buat laptop-laptop zaman sekarang. 144 Hz itu udah termasuk golongan ibaratnya standar sekarang gitu. Untuk suaranya itu bagus, bagus ya Mas ya, jernih dan bagus. Jernih, nggak cempreng, nggak ini, jernih. Karena kita tahu sendiri merek Bang Olufsen ini bukan merek sembarangan gitu loh. Oke. Selanjutnya RGB backlight keyboardnya nih Mas, apakah udah cukup puas atau kurang gitu? Sebenarnya saya nggak terlalu suka banyak-banyak warna ya. Saya lebih suka satu warna. Cuman ya bosen aja misalkan kalau misalkan satu warnanya itu terus gitu. Saya mau bisanya satu warna tapi bisa ganti gitu. Ntar eh, per bulan bisa ganti gitu satu warna. Oke, apakah cooling system, sistem pendingin yang ada di laptop Omen ini udah puas banget Mas? Misal bagus banget gitu. Dibilang puas sih ya puas, cuman masih ada kekurangannya sih gitu. Karena bisa dibilang emang udah ditingkatkan lagi sistem pendinginnya. Cuman menurut saya ini masih harus bisa diimprove lagi, bisa lah. Selanjutnya nih, keypadnya setahu saya menggunakan numeric keypad. Apakah itu sangat membantu Mas banget? Ya kalau menurut saya untuk numeric keypadnya ini memang diadakan ya memang berguna karena ya itu di samping kita memudahkan kan tangan tangan kiri itu di tangan WSD kalau misalkan eh, kita lagi sibuk menggunakan tangan kiri buat mengetik itu bisa kita pakai keypadnya. Oke, yang terakhir nih, refresh rate tadi yang 144 Hz, apakah sangat lancar untuk memainkan game? Dibilang lancar sih emang lancar, cuman tergantung gamenya sendiri dan karena masih VGA-nya ibaratkan masih 1650 yaitu standarnya sekarang, itu dibilang cukup sih cukup. Kalau misalkan untuk game ya setidaknya gamenya ya kayak CSGO ataupun Dota 2 itu masih cukup sih, itu cukup banget. Oke. Wah, udah nih pertanyaan udah habis nih Mas. Kira-kira menurut Mas sendiri kelebihan yang paling menonjol dari laptop Omen ini apa sih Mas? Oh udah jelas dari awal start aja itu Windowsnya udah kenceng banget. Dari kenceng udah kenceng banget itu munculnya gitu loh. Nggak kayak saya dulu bisa apa tuh ngabisin 2 menit buat buka Windows aja gitu loh di laptop yang lama saya. Proses booting ya. Iya proses bootingnya bagus, terus proses loading aplikasinya juga Dari harganya, buat harga segitu worth it gak sih buat beli laptop Omen ini? worth it sih. Karena kalau dibilang worth it ya memang worth it banget karena dari merek HP sendiri itu nggak ada embel-embelnya gitu. Jadi ya harganya dia dari segi harga dan kualitas itu ibaratnya bagus banget gitu loh. Oke. Karena kalau dibandingin dengan merek-merek lain dengan spesifikasi seperti ini itu mungkin harganya bisa 20 juta. Tapi ya masih tergantung VGA-nya juga sih. Buat kekurangannya sendiri yang Mas rasain apa nih Mas? Kekurangannya ya saya takutnya nggak bisa tahan lama gitu. Maksudnya nggak bisa tahan lama ini adalah di sisi VGA-nya. Karena VGA-nya itu menurut saya itu masih VGA nanggung gitu. Oke. Masalahnya pada saat saya beli, saya mencari VGA yang saya maksud itu emang lagi nggak ada produknya. Oke, sekian Mas wawancara. Terima kasih ya atas waktunya. Iya sama-sama. Mohon maaf nih mengganggu nih. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas.